Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Traders. Kembali lagi bersama saya Kang Ajay, market analyst dari Indonesia. Oke, kita perbarui lagi analisa kita kemarin, ya. Di waktu kita di hari kemarin, teman-teman, kalau misalkan masih belum mengikuti di video kemarin, bisa ditonton di video kemarin ya, di channel kami Future Trading Indonesia. Oke, di sini sudah saya update kembali teman-teman ya. Oke, kemarin saya bilang bahwasanya kita cari opportunity buy, cari opportunity sell itu di 1934, 1938. Nah, ini sudah running hampir 60 pips, 70 pips gitu ya, tapi sudah di close sebagian dan oke. Dan sekarang kita perbarui lagi untuk mappingan kita dan untuk analis kita ya. Oke, kalau kita lihat daripada time frame H1 di sini biasnya tetap masih bullish ya. Kalau kita combine dengan DXY, nah DXY di sini sebenarnya itu sudah terjadi sebuah shift market namanya ini shift market ya teman-teman. So, misalnya ini ada lower high semakin kecil, kemudian kita hitung ya teman-teman ya. Kemudian kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5 dan ini kurang satu kali lagi yaitu turun ke bawah. Artinya di DXY ini memberikan informasi bahwasanya dolar ada kelemahan sedikit gitu ya, ada untuk melengkapi daripada gelombangnya itu sendiri. Dan kalau kita lihat daripada market structure itu sendiri, sebenarnya itu breakout structure terakhirnya itu untuk di DXY itu berada di sini teman-teman ya, breakout structure terakhirnya itu. Nah, ini terakhirnya itu di sini kalau kita lihat di sini tuh higher low-nya itu bentuknya itu semacam ini ya teman-teman ya. Kalau kita tarik trendline seperti ini semacam compression ya, atau disebut dengan liquidity trendline ya. Kalau misalkan kita lihat di sini. Nah, kita kembali lagi ke gold. Artinya ketika DXY ini ada potensi untuk mengalami sebuah pelemahan ya, artinya gold ini ada potensi untuk kenaikan ya, sesuai dengan plan yang di awal kemarin. Kalau kita mau scalping, it's okay, tidak masalah. Nah, kita bisa cara potensial di sini. Alhasil itu sudah terjawab gitu teman-teman. Nah, sekarang kita itu untuk mencari opportunity yang baru lagi teman-teman. Apalagi nanti itu ada FMC di jam 1 dini hari ya. FMC dan di sini kalau kita lihat daripada grafiknya itu sendiri di gold, di sini tuh ada swap zone. Pas kebetulan swap zone itu berkepatatan dengan ini yang disebut dengan equal low ya, equal low daripada liquidity itu sendiri teman-teman ya. Artinya kalau kita itu menunggu daripada di sini tunggu reaksi itu seperti apa ya gitu teman-teman ya. Reaksi itu seperti apa? Di sini tuh harus nunggu konfirmasi gitu ya teman-teman. At least di sini tuh nanti istilahnya seperti halnya kita ada engulfing atau ada harami atau evening star ya. Nanti kita teman-teman bisa melakukan posisi buy masuk ke situ ya. Betul, oke. Nah, oke, kalau kita lihat dari sini sebenarnya ini kita masih ada area kita yang masih fresh zones, yaitu di 1924 poin sekian, 1922 poin sekian. Itu nanti kita bisa pantau teman-teman ya dari daerah situ untuk melanjutkan kenaikannya untuk di gold, untuk melengkapi daripada istilahnya itu di atas masih ada unfilled order, itu disebutnya some shadow, nanti disebut unfilled order yang masih belum kesentuh sama sekali. Artinya kalau kita cari posisi buy nanti istilahnya itu kita nunggu konfirmasi, at least target pertama itu ya kembali lagi ke last swing high-nya itu teman-teman di 1934 ya, 1934 terus 1937 itu TP kita pertama kali ya. Kalau kita mau cari posisi buy nanti itu kita tunggu di 1924 1922 gitu ya teman-teman ya. Atau at least ya kita semisal teman-teman nanti itu di daerah sini teman, ini ada key level ya teman-teman ya, ada key level. Dan juga di sini itu terhitung bahwasanya di sini itu ada yang disebut dengan order block ya. Tapi order block di sini itu agak riskan kalau kita cari opportunity buy di situ, harus nunggu konfirmasi. Karena di bawahnya itu masih ada yang disebut dengan peak candle zones. Peak candle zone itu ada seperti ini teman-teman ya, atau disebut dengan order block ya. Oke, seperti ini. Di sini tuh ada beberapa imbalance yang masih belum terisi penuh. Artinya gold ini masih berpotensi untuk turun lagi ke bawah di sini. Nah, jadi kita itu pantau nanti teman-teman ya. Karena kita compare-nya itu dengan DXY di sini sendiri ya. Ada sedikit lagi untuk penurunan istilahnya seperti itu ya. Ada sedikit penurunan. Jadi gold ini ada berpotensi untuk mengalami sebuah ada tarik nafas sekali lagi untuk melengkapi daripada gelombangnya itu sendiri teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sini teman-teman, jadi kalau kita lihat dari sini udah saya variasi juga, jadi itu sebenarnya ini terjadi dua perubahan karakter. Artinya itu ini hanya sebuah signal bahwasanya gold ada sebuah kenaikan gitu ya, penguatan gitu ya, signal ya.
Jadi kita itu kalau misalkan follow the trend berarti kita itu harus menunggu di area terminal-terminal yang sudah saya tandahkan ini, nunggu reaksinya itu seperti apa. Jadi kita bisa cari opportunity untuk nanti di FOMC-nya itu, semisal ini baik buat dolar, artinya gold ini akan mengalami sebuah penurunan, tapi di situ pasti ada rejection gitu. Semisal itu kuat buat dolar, semisal melemah buat dolar, artinya gold ini mengalami sebuah kenaikan ya. Jadi tidak ada perubahan terkait masalah mapping kita dari video kemarin. Ini sama untuk reasonnya juga, lebih proper untuk cari posisi buy ketika itu berada di sini. 1924, 1920, 1911. Oke, jadi kita wait and see. Kalau harga sudah running sekarang, kita jangan gegabah dan jangan terburu-buru untuk melakukan posisi buy sekarang karena SL-nya itu sangat jauh sekali ya teman-teman di sini. Kalau di gold itu at least di 80 pips ya, minimal itu 80 pips, apalagi kalau misalkan ada news itu at least kita tuh cut loss-nya itu di 110 pip ya, ditambah spread gitu ya. 100 pip itu minimal lah gitu ya. Jadi gold ini agak range-nya itu agak besar, beda sama dengan major pair ya, cross pair beda ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, chart 1924, 1920. Nah, terus kita ini TP pertama, ini TP kedua ya. Jadi skenario-nya itu nanti kita ini akan berjalan seperti ini teman-teman ya. Jadi misal ini turun, up, turun, up, turun, up. Ya, ini secara garis besarnya gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita dipresisikan lagi, berarti kita harus memvalidkan terlebih dahulu. Oke, ini valid, ini valid, ini valid, ini valid, ini valid. Setelah itu naik ke atas, dan ini sudah valid, berarti ini cari opportunity untuk tarik nafas sekali lagi gitu teman-teman. At least, kalau nggak sini, kita lihat konfirmasi ya. Konservatif itu nunggu konfirmasi. Tahu di sini, kita setelah itu apa di sini kita. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video-video yang kejutan di episode selanjutnya. Oke. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.